Penasehat hukum, Yan Labobar, Edi salah satu kliennya, yang mendapat kucuran dana pinjaman 250 juta hingga pembayaran cicilan sehingga menjadi sekitar 114 juta, pada masa pandemi kliennya, alami macet pembayaran. Perihal di atas, agunan kliennya, dilakukan pengalihan piutang atas nama dari kreditur lama kepada kreditur baru atau yang biasa disebut CESI yakni, Clara. CESI tersebut, bernilai sekitar 250 juta tapi pada rincian lelang menjadi 350 juta. Penasehat hukum, Yan Labobar, menyayangkan, dalam perjalanan waktu, maka agunan kliennya dilakukan lelang seharga 350 juta. Yan Labobar menambahkan, proses lelang inilah, kliennya mengajukan gugatan. Sinyalir diajukan bukan oleh tergugat satu. Tergugat satu ini Clara Aristaktina. Jadi, kita sudah laporkan ini ke polisi, sampai sekarang masih proses pemeriksaan di Polda. Ya, tapi sehubungan dengan adanya gugatan perbuatan melawan hukum karena sudah terlanjur eksekusi rumahnya, dan itu kita mengajukan ini dengan catatan bahwa dokumen-dokumen yang kita punya berupa fotokopi dari salah lelang dan dokumen-dokumennya itu patut diduga semua tanda tangan dari tergugat satu yaitu Ibu Clara Aristaktina Rahayu itu dipalsukan. Ya. Kenapa dipalsukan? Karena pada saat kita mediasi di depan hakim mediasi dan pihak-pihak yang lain sudah ada pengakuan pada saat itu Ibu Clara dan mengaku kalau beliau itu tidak pernah tanda tangan surat permohonan terkait dengan proses lelang ini. Dan itu sudah dapat dibuktikan. Pada saat kita gugatan yang pertama terkait dengan gugatan permohonan eksekusi depan pengadilan juga pada saat itu beliau sudah mengakui bahwa tanda tangan yang ada di dokumen-dokumen tersebut bukan tanda tangan beliau. Nah ini yang kita bawakan, kita kembalikan lagi kepada majelis hakim bagaimana kira-kira nanti proses selanjutnya, karena tadi kan sudah diperiksa dan sudah dilihat mana tanda tangan aslinya, mana pembantunya, terus kita sudah tunjukkan. Cuma semua itu yang terkait dengan dokumen-dokumen lelang semuanya berupa fotokopi karena aslinya ada di KPKNL. Dan tadi juga saya sempat minta supaya minimal majelis hakim ini bisa memerintahkan karena kewenangan itu ada pada majelis untuk dan supaya KPKNL ini menghadirkan bukti-bukti aslinya. Karena pada saat persidangan dulu perlawanan eksekusi itu tidak ada satupun dokumen asli yang disampaikan oleh KPKNL. Jadi sekali lagi kita harus melihat bahwa proses lelang, eksekusi hak tanggungan pasal 6 itu semua sekarang ini banyak sekali rekayasa dari oknum-oknum yang ada di KPKNL, ada brokernya dan segala macam. Kita minta supaya kasus ini bisa menjadi masalah buat kita karena sekarang kan lagi trending, lagi booming kasus-kasus terkait dengan lelang eksekusi. Saya kira cukup itu. Jadi ini Pak Edi mungkin bisa tambahkan. korban mafia tanah, mafia lelang. Mafia lelang. Karena melibatkan juga ada salah satu pengacara juga di Surabaya ini yang dia penerima kuasa pejabat penjual, tapi kuasa yang diberikan itu pun patut diduga tanda tangannya palsu. Nanti lah dokumen-dokumen bisa kalian lihat. Coba kita lihat tanda tangannya kuasa buat reaksi. Bu Clara itu pemenang lelang. Dia yang mengajukan, yang pemohon, yang pemenangnya itu mertuanya sendiri. Pak Udoyo, mantan mertuanya sendiri Pak Udoyo itu. Nah ini contoh kita mengajukan tadi T9. Ini kuasa yang diberikan kepada pejabat penjual lelang yang bukan ditandatangani sama tergugat satu. Oh ini bukan tanda tangannya Pak? Bukan, pemberi kuasa sementara bukan tanda tangannya. Tanda tangan siapa? Ya itu yang kita pertanyakan, kita di pengadilan tanda tangan siapa? Karena tanda tangannya Clara ini pembantunya. Disinyalir diajukan bukan oleh tergugat satu. Tergugat satu ini Clara Aristaktina. Jadi kita sudah laporkan ini ke polisi, sampai sekarang masih proses pemeriksaan di Polda. Ya, tapi sehubungan dengan adanya gugatan perbuatan melawan hukum karena sudah terlanjur eksekusi rumahnya, dan itu kita mengajukan ini dengan catatan bahwa dokumen-dokumen yang kita punya berupa fotokopi dari salah lelang dan dokumen-dokumennya itu
patut diduga semua tanda tangan dari tergugat satu yaitu Ibu Clara Aristantina Rahayu itu dipalsukan. Ya, kenapa dipalsukan? Karena pada saat kita mediasi di depan hakim mediasi dan pihak-pihak yang lain sudah ada pengakuan pada saat itu Ibu Clara datang sendiri dan mengaku kalau beliau itu tidak pernah tanda tangan surat permohonan terkait dengan proses lelang ini. Dan itu sudah dapat dibuktikan. Pada saat kita gugatan yang pertama terkait dengan gugatan permohonan eksekusi depan pengadilan juga pada saat itu beliau sudah mengakui tanda tangan yang ada di dokumen-dokumen tersebut bukan tanda tangan beliau. Nah ini yang kita bawakan, kita kembalikan lagi pada majelis hakim bagaimana kira-kira nanti proses selanjutnya, karena tadi kan sudah diperiksa dan sudah dilihat mana tanda tangan aslinya, mana pembantunya, terus kita sudah tunjukkan. Cuma semua itu yang terkait dengan dokumen-dokumen lelang semuanya bentuk fotokopi karena aslinya ada di KPKNL. Dan tadi juga saya sempat minta supaya minimal majelis hakim ini bisa memerintahkan karena kewenangan itu ada pada majelis untuk dan supaya KPKNL ini menghadirkan bukti-bukti aslinya. Karena pada saat persidangan dulu perlawanan eksekusi itu tidak ada satupun dokumen asli yang disampaikan oleh KPKNL. Jadi sekali lagi kita harus melihat bahwa proses lelang, eksekusi hak tanggungan pasal 6 itu semua sekarang ini banyak sekali rekayasa dari oknum-oknum yang ada di KPKNL, ada brokernya dan segala macam. Kita minta supaya kasus ini bisa menjadi masalah buat kita karena sekarang kan lagi trending, lagi booming kasus-kasus terkait dengan lelang eksekusi. Saya kira cukup itu. Jadi ini Pak Edi mungkin bisa tambahkan. korban mafia tanah, Pak. Mafia lelang, Pak. Mafia lelang. Karena melibatkan juga ada salah satu pengacara juga di Surabaya ini yang dia penerima kuasa pejabat penjual. Tapi kuasa yang diberikan itu pun patut diduga tanda tangannya palsu. Nanti lah dokumen-dokumen bisa kalian lihat. Coba kita lihat tanda tangannya kuasa buat Reapi. Bu Clara itu pemenang lelang, Pak. Dia yang mengajukan, yang pemohon, yang pemenangnya itu mertuanya sendiri. Pak Hudoyo, mantan mertuanya sendiri Pak Hudoyo itu. Nah ini contoh kita yang ajukan tadi T9. Ini kuasa yang diberikan kepada pejabat penjual lelang yang bukan ditandatangani sama tergugat satu. Oh ini bukan tanda tangannya, Pak. Bukan, pemberi kuasa dari Sumatera bukan tanda tangannya. Tanda tangan siapa? Ya, itu yang kita pertanyakan kita di pengadilan tanda tangan siapa? Karena tanda tangannya Clara ini. Pembantunya.